Salve fratres, welcome to the jungle of Protestantism. Kali ini saya akan mengajak kita untuk membahas video terakhir dari Patrick Smith. Tapi kita tidak usah peduli dengan apa saja isinya. Saya bermaksud pembahasan kita kali ini adalah materi kuliah logika informal untuk umat Katolik yang awam, berdasarkan pembacaan kritis atas cara Patrick Smith berargumen. Dan ini saya beri judul Logika yang Rusak. Bagaimana cara mendeteksi argumen kosong ala pendeta Patrick Smith dan Protestan pada umumnya. Tapi video terakhir Patrick Smith menjadi contoh konkret. Tujuannya adalah mengajarkan umat Katolik cara membedakan argumen sehat dan sesat secara logika. Yang kedua, membongkar kesalahan berpikir dalam retorika Protestan radikal. Dan yang ketiga, membekali umat agar tidak mudah terseret emosi dan propaganda retoris. Nah, mengapa logika itu penting dalam iman, saudara-saudariku? Yesus mengajarkan dengan terang. Paulus berargumen dengan terstruktur. Gereja mengembangkan dogma melalui konsili yang penuh rasionalitas. Maka, iman Katolik adalah iman yang logis dan masuk akal. Namun, hari ini banyak pembicara Protestan, termasuk yang bernama Patrick Smith, menggunakan gaya debat penuh emosi, tapi tanpa logika yang sehat. Maka, mari kita bedah bersama. Vamonos. Bagian pertama, tipe-tipe kesalahan logika ala Patrick Smith. Yang pertama, ad hominem, menyerang orang, bukan argumen. Contohnya, Romo itu gondrong, bodoh, cuma jenggotnya panjang. Apa salahnya? Ini seperti bilang, matahari tidak panas karena yang bilang itu orang jelek. Penampilan pribadi tidak menentukan benar salahnya argumen. Ilustrasinya seperti ini. Kalau doktermu jelek dan bau badan, bukan berarti obatnya salah, bukan? Yang kedua, poisoning the well, menggiring prasangka sebelum bicara. Katolik itu pelacur rohani, gereja Marxis, gereja palsu. Apa salahnya? Melempar lumpur duluan supaya orang malas mendengar lawan. Ini pembunuhan karakter, bukan diskusi kebenaran. Ilustrasinya seperti ini. Kamu bilang temanmu pembunuh duluan, lalu baru debat soal siapa yang mencuri ayam. Ya jelas orang tidak mau dengar dia lagi. Ya kan? Kamu sudah bilang dia itu pembunuh. Terus baru kita ajak debat siapa yang curi ini ayam. Itu satu pembunuh pasti dia. Yang ketiga, circular reasoning. Muter-muter di tempat, Protestan muter terus. Alkitab benar karena Roh Kudus menolong jemaat, dan jemaat benar karena ikut Alkitab. Apa salahnya? Tidak pernah ada titik acuan yang bisa diverifikasi. Ibarat menjawab, kenapa saya pintar? Karena saya tidak bodoh. Yang keempat, strawman argument, menyulap ajaran Katolik jadi karikatur. Katolik percaya Paus adalah wakil suami Yesus. Bodoh itu. Di mana salahnya? Katolik tidak pernah mengajarkan itu. Dia menciptakan versi karikatural ajaran Katolik, lalu menyerangnya. Ini seperti membantah Islam dengan berkata, Islam nyuruh kita nyembah unta, lalu merasa menang. Yang kelima, false dikotomi, memaksa pilihan yang salah. Kalau tidak ikut Alkitab, ya pasti ikut tradisi manusia. Di mana salahnya? Katolik tidak cuma ikut salah satu. Kita percaya pada Alkitab, tradisi, dan magisterium. Ini seperti bilang, kalau nggak makan nasi, pasti kamu kelaparan. Padahal bisa saja makan roti, ubi. Tidak harus nasi. Yang keenam, anakronisme, memaksakan masa kini ke masa lalu. Tidak ada kata Paus di Alkitab, jadi Paus tidak ada. Gereja mula-mula tidak pakai istilah Katolik. Di mana salahnya? Kata Trinitas juga tidak ada di Alkitab, tapi kita percaya Trinitas. Kebenaran berkembang dalam istilah, tapi tetap dari sumber yang sama. Itu bagian pertama, kesalahan logika. Ini adalah asumsi salah yang dipakai untuk menyesatkan. Yang pertama, Roh Kudus bisa bekerja tanpa gereja. Lalu mengapa kamu ikut sinode, bikin gereja sendiri, punya pemimpin? Faktanya, Alkitab menunjukkan Roh Kudus bekerja melalui rasul, uskup, dan struktur komunitas. Lihat Kisah Para Rasul bab 15. Yang kedua, asumsinya adalah jemaat mula-mula itu Protestan. Faktanya, jemaat mula-mula belum punya Alkitab lengkap, tapi mereka punya tradisi apostolik dan sakramen.
Protestan mengklaim kembali ke gereja mula-mula, padahal gereja mula-mula adalah Katolik awal. Asumsi berikutnya adalah 40.000 denominasi adalah bentuk kebebasan. Faktanya, perpecahan bukan karunia Roh Kudus, tapi tanda kehilangan otoritas. Yesus berdoa, semoga mereka semua menjadi satu. Yohanes 17:21. Membanggakan perpecahan sebagai karunia adalah teologi ilusi. Jadi bagaimana kita melawan? Kuasai logika, kuasai iman. Belajar logika informal membuat kita tidak mudah dibodohi oleh gaya bicara dan emosi. Yang kedua, latih telinga untuk membedakan ini argumen atau hinaan. Yang ketiga, ingat, gereja Katolik berdiri karena otoritas Kristus, bukan karena menang debat. Nah, ini latihan untuk umat sekalian. Coba diskusikan. Kalau seorang Protestan berkata, kami hanya ikut Alkitab, bagaimana kamu bisa menunjukkan bahwa Alkitab yang dia pegang justru berasal dari gereja Katolik? Tes, tes, tes.